Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan buat jajanan viral di Korea. Hayo, siapa yang tahu ini namanya? Tolong sebutkan di kolom komentar ya. Ini enak banget, tidak hanya terbuat dari tepung terigu protein tinggi, tapi dari apakah? Ada campurannya. Nih, lembut sekali dan dalamnya buat kenyang. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk pertama-tama, ini untuk bahan rotinya, kita gunakan tepung terigu protein tinggi, ada takaran sendok dan gram ya. Kemudian tepung ketan, nah kita gunakan campuran tepung ketan, kemudian garam, gula pasir, ragi instan, kemudian minyak sayur, dan susu cair atau susu bubuk yang kalian tambahkan dengan cairan sesuai resep, tapi hangat ya, jangan dingin atau suhu ruang atau panas, harus hangat. Kita tuangkan dulu cairan susunya, kemudian masukkan gula, ragi, pastikan raginya masih aktif. Kemudian masukkan garam, lalu minyak sayur, aduk kembali, dan masukkan tepung terigu protein tinggi juga tepung ketannya. Jadi pencampuran tepung ketan ini menjadikan camilan ini ada sensasi kres-kresnya ya. Ini kalian bisa lihat ya, konsistensi adonannya lunak banget. Jadi cenderung kalau kita pegang itu sangat melekat, jadi nggak usah dipegang, diaduk aja, istirahatkan selama 1 jam. Sekarang kita ke bahan isian, setengah buah wortel, secukupnya jamur kuping, boleh jamur apa aja, kemudian daun bawang dipotong-potong, garam, gula kaldu bubuk setengah sendok atau secukupnya, 1 sendok makan kecap ikan, kalau nggak ada kecap ikan boleh kecap asin, dan 1 sendok makan minyak wijen. Kalau tidak ada minyak wijen skip aja. Nggak ada semua, gimana dong? Nah, di sini Mama Eji menggunakan 1 bungkus soun Cina. Kita siram dengan air panas. Katanya sih soun Cina ya, tapi nggak tahu, sekali tulisan Cina. Sekarang siapkan penggorengan, beri minyak sedikit, akan kita tumis wortel yang udah diserut, kemudian jamur. Ini kita aduk sampai agak lemes wortelnya. Kemudian masukkan sounnya, boleh soun, boleh bihun ya, boleh bihun juga. Dan daun bawangnya dimasukkan, diaduk. Kemudian kecap ikan, gula kaldu bubuk, garam secukupnya, dan minyak wijen. Aduk sampai matang. Boleh tambahkan sedikit air ya kalau melekat. Ini dia hasilnya. Wow, ini dimakan begini aja juga endol banget. Nah, sekarang siapkan pan, kita kasih minyak sedikit. Ini harusnya langsung di kompor ya, tapi karena Mama Eji susah nih, nggak ada yang megang kamera, jadi di sini aja. Siapkan minyak sayur atau minyak goreng, Mama Eji menyebutnya. Baluri tangan, telapak tangan dengan minyak secukupnya aja, karena adonannya ini akan melekat-lekat banget jika kita tidak menggunakan minyak. Nah, adonan ini Mama Eji bagi 4 bagian, ini lumayan besar ya. Kalian boleh buat 2 kali resepnya. Sekarang kita bulatkan seperti itu, nggak melekat kan? Nah, dipipih-pipihkan selebar-lebarnya. Tapi bagian tengah kalau bisa tidak terlalu tipis, yang tipis adalah pada bagian tepinya saja, agar nggak jebol setelah kita isi nanti. Lalu masukkan 1 sendok makan atau secukupnya bahan isian. Ini singkirkan dulu, nanti kejatuhan jadi kotor deh adonannya. Kita masukkan 1 sendok makan seperti ini. Kemudian kalian bisa lihat, tarik dari ujung ke arah tengah membentuk bulatan, saling menutupi. Oke, caranya mudah banget. Ini pas sekali untuk sarapan, buatnya juga cepet dan kenyangnya maksimal, bisa sampai makan siang masih kenyang. Atau makan sore, camilan sore menjelang makan malam. Nah, kita letakkan di pan-nya ya. Nih, kalau bisa sih kalian langsung aja pan-nya ini tadi dinyalakan aja kompornya dengan api yang kecil. Karena kameranya males Mama Eji pindah-pindahkan, jadi di sini aja dulu. Kemudian satu lagi dengan cara yang sama,
Jadi setelah diisi, nggak usah dikumpulkan, diletakkan di wadah lagi ya, karena ini sangat melekat. Jadi harus langsung diletakkan pada pan. Nah, jajanan apakah ini namanya yang viral di Korea? Ternyata sesuai aja, cocok aja dengan lidah Indonesia ya. Apalagi untuk campuran tepungnya, tepung terigu dan tepung ketan yang juga ada di sini. Kalian komentar ya, namanya apa dong? Mame Jin namanya tahu tapi takut salah sebut gitu loh. Kan kadang-kadang penyebutannya itu berbeda, nanti ada yang protes lagi. Oke. Nah, ini sisanya kita tutup dulu, akan kita pan dulu dengan api yang sedang cenderung kecil. Sambil sedikit ditekan, kira-kira 2 menitan. Kalau udah agak sedikit berubah warna bisa kita balik ya. Ini belum. Nih, sekarang kita balik sambil ditekan lagi. Nah, untuk pemasakan jajanan ini dibolak-balik kurang lebih 2-3 kali agar matangnya merata, sambil sedikit dipipihkan. Kemudian kita balik lagi, tuh cakep kan warnanya, dan udah mulai garing. Ini sangat rekomen, ide jualan juga. Camilan untuk keluarga apalagi. Setelah selesai kita tiriskan dulu ya. Nah, Mama Eji angkat lagi pennya. Sekarang kita melanjutkan, tadi sisanya masih ada 2 buah lagi dengan cara yang sama. Ini enak banget. Bihunnya, siapa yang suka bihun dan jamur? Nah, saling menutupi begitu ya. Akhirnya terbentuk bulatan. Oh iya, ini isiannya opsional. Kalian kali ini kan isinya gurih, bisa ditambah ayam atau apa aja, bisa sosis atau juga bisa yang manis. Jadi sesuai selera. Kalau manis biasanya isiannya kacang ditambah dengan kacang tuh disangrai baru dihancurkan ditambah dengan gula palem. Nah, ini dia udah jadi. Kalian bisa lihat lembut, tebel tapi garing. Jadi kulitnya ini lembut dan garing-garing karena ada campuran tepung ketannya tadi. Mau dimakan panas atau udah dingin tetap enak dan tetap lembut. Ini dia hasilnya. Isiannya juga berlimpah. Oke? Gimana? Komentar untuk namanya apa ya? Nah, ini lembut seperti roti goreng tepung ketan. Sampai di sini dulu resep kita hari ini, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.